Pemirsa, Anda kembali di Metro Pagi Prime Time. Kita akan masuk ke informasi. Gelombang panas akibat perubahan iklim kini melanda Amerika Serikat dengan suhu berkisar antara 30 sampai 48 derajat Celcius. Selain gelombang panas, kelembaban tropis juga membawa banjir di Florida. Dan untuk laporan selengkapnya dan juga sejumlah informasi lainnya dari Amerika Serikat, kami langsung bergabung dengan jurnalis VOA, ada Valdia Baraputri di Washington DC di sana. Valdia, bagaimana situasi di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, selamat sore Gema dan Alka. Di tempat saya melaporkan saat ini di Washington DC, pemerintah setempat telah menerbitkan status darurat panas yang berisi antisipasi atau langkah-langkah antisipasi suhu yang akan terus meningkat selama pekan depan antara 30 sampai 38 derajat Celcius. Namun, Washington DC hanyalah satu dari banyak wilayah lainnya di Amerika Serikat yang terdampak gelombang panas. Di wilayah-wilayah lain, suhunya sudah mencapai suhu ekstrim antara 40 sampai 48 derajat Celcius. Seperti di negara bagian California, kemudian di Arizona, dan juga negara bagian Texas. Gelombang panas ini perlu diketahui, ini tercipta karena adanya kubah panas yang awalnya menyelimuti Meksiko sejak di bulan Mei. Dan kubah panas ini merupakan area bertekanan tinggi yang merangkap atau menjebak udara panas sehingga menghalangi pembentukan awan dan sehingga menyebabkan suhu panas sampai suhu panas ekstrim. Diperkirakan di pekan depan oleh Badan Cuaca Nasional, wilayah-wilayah lainnya di Amerika Serikat seperti kota-kota yang terkenal seperti Chicago, kemudian St. Louis, Atlanta, dan Indianapolis ini akan dilanda cuaca panas ekstrim hingga 40 sampai 48 derajat Celcius. Kubah panas yang tadi saya jelaskan ini awalnya di Meksiko mencapai Amerika Serikat di awal bulan Juni ini dan diprediksi akan bertahan cukup lama hingga berminggu-minggu sampai akhir bulan ini. Rekan-rekan. Iya, Valdia, mengapa gelombang panas kali ini perlu diwaspadai? Apakah memang ada perubahan cuaca di sana? Ya, ahli klimatologi ini berpendapat bahwa fenomena kubah panas akibat perubahan iklim akan bisa lebih sering terjadi frekuensinya, dan tidak hanya frekuensinya yang lebih sering, tetapi juga durasinya yang lebih lama, tidak hanya di Amerika Serikat saja, tetapi juga di berbagai wilayah di seluruh dunia. Perlu jadi perhatian juga bahwa badai ini bergerak di luar periferi atau parameter dari kubah panas ini. Sehingga di wilayah-wilayah yang mengalami gelombang panas di Amerika Serikat, pada saat yang sama, Florida tidak hanya dilanda gelombang panas, tetapi juga dilanda hujan deras dan banjir besar. Hingga Gubernur Florida menetapkan status darurat di beberapa bagian wilayah negara bagian tersebut. Ahli klimatologi juga memprediksi bahwa pada tahun ini akan ada sekitar 17 sampai 25 badai di Amerika Serikat yang frekuensi dan intensitasnya juga lebih sering diakibatkan atau berkaitan dengan man-made climate change atau perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Itu tadi update atau perkembangan terkini mengenai gelombang panas di Amerika Serikat. Berita lainnya di Washington DC ini tidak terkait dengan gelombang panas, namun terkait dengan perdebatan yang cukup panas di Kongres AS di belakang saya ini terkait rancangan undang-undang hak cipta kecerdasan buatan atau AI. Rancangan undang-undang ini diajukan karena banyak seniman di AS yang merasa karyanya dalam tanda kutip dibajak oleh kecerdasan buatan. Berikut laporan selengkapnya. Pekerja kreatif Carla Ortiz mendesain tokoh dan adegan untuk industri film dan TV. Here's some of the stuff I did for Black Panther. Carla disukai oleh klien karena keahlian dan gayanya yang khas. Ia terkejut saat mengetahui bahwa perusahaan generator gambar AI ternama dilatih menggunakan karya seninya dan sekarang sedang mensimulasikannya. It's really egregious. Especially because this is now like an overnight industry that's like billions of dollars competing in our own markets. Banyak sistem AI generatif dilatih menggunakan sejumlah besar teks dan gambar yang dikumpulkan dari internet tanpa izin atau sepengetahuan pemegang hak cipta. Ortiz adalah salah satu dari banyak pembuat konten dan pemegang hak cipta yang menantang praktik ini dalam serangkaian tuntutan hukum terhadap perusahaan AI.
Perusahaan AI berpendapat bahwa mengambil data yang tersedia untuk umum dari internet adalah sah berdasarkan ketentuan penggunaan wajar atau fair use dalam Undang-Undang Hak Cipta AS. Di tengah proses hukum ini, Kongres AS sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan perusahaan-perusahaan AI untuk mengungkapkan sumber dari setiap konten yang mereka gunakan. RUU tersebut dipandang sebagai langkah pertama menuju pemberian kompensasi kepada pemilik konten. Similar to proposals put forward in the EU, my bill mandates transparency from companies by requiring they disclose a summary of copyrighted works used to train AI systems, ensuring creators are informed and have the tools to advocate for credit or compensation where it's due. Ini tentu saja didukung oleh industri kreatif, namun menurut industri kecerdasan buatan, rancangan undang-undang ini tidak memungkinkan secara ekonomi untuk memberikan kompensasi pada seniman-seniman tadi yang merasa karyanya dibajak oleh teknologi AI. Kembali ke studio, rekan-rekan. Baik, Valdia Baraputri, terima kasih laporan Anda. Tetap terjaga hidrasinya, khususnya jelang gelombang panas di sana. Stay untuk sehat selalu di sana. Terima kasih laporan Anda.